Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Wahai Nabi, apabila kamu tidak menceraikan istri-istri, maka ceraikanlah mereka kerana iddah mereka. Dan hitung betul-betul oleh kamu akan iddah tersebut. Takwalah kamu kepada Allah, Tuhan kamu. Dan janganlah mereka, istri-istri yang telah kamu ceraikan itu, kamu halau keluar dari rumah-rumah mereka. Dan jangan pula mereka keluar dengan sendirinya dari rumah-rumah mereka, kecuali karena mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah batasan-batasan Allah. Sesiapa saja yang melanggar melampaui batasan-batasan Allah, sungguh dia telah menzalimi dirinya. Engkau tidak mengetahui. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi mereka selepas itu. At-Talaq, ayat yang pertama. Jamaah, para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, insya-Allah kita akan teruskan siri kajian kita surah At-Talaq, surah Nisa As-Sughra, yang penuh dengan peraturan-peraturan Allah yang wajib diketahui dan seharusnya dipatuhi oleh mereka yang bergelar suami dan bergelar istri ketika berlaku perceraian antara mereka. Minggu lepas kita telah pelajari sama bahwa perjanjian akad nikah antara perempuan dan lelaki dikategorikan oleh Allah sebagai perjanjian yang paling kuat, sehingga Allah menggunakan istilah mitsaq. Jangan lupa ada 3 istilah perjanjian dalam Al-Quran. 1 wa'dun, 2 ahdun, dan 3 mitsaqun. Wa'dun itu yakni keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik pada masa hadapan. Pemberitahuan seseorang pada orang lain bahwa dia akan melakukan suatu perbuatan masa hadapan. Itu wa'dun.
Bila pemberitahuan seseorang kepada orang lain bahwa ia akan melakukan suatu perbuatan masa hadapan disertai dengan syarat, namanya ahdun. Dan bila perjanjian itu sangat kuat dan tidak mungkin dan tidak boleh sama sekali untuk dilanggar, namanya mitsaqun. Nah, seperti mana yang telah kita pelajari sama, kalimat mitsaq dalam Al-Quran oleh Allah hanya digunakan untuk merujuk kepada 3 jenis perjanjian saja. Satu, perjanjian antara Allah dan Bani Israel dalam Ten Commandment-nya. Kedua, perjanjian Allah antara Allah dengan para nabi dan utusannya. Dan yang ketiga, perjanjian akad nikah yang dilakukan oleh kedua anak Adam, lelaki dan perempuan. Sehingga dari segi tingkatan, dari segi levelnya, perjanjian akad nikah, seorang perempuan berjanji bersedia menjadi istri bagi seorang lelaki. Seorang lelaki berjanji bersedia menjadi suami dengan pelbagai kewajiban, tanggung jawab dan haknya. Perjanjian itu tingkatan dia Allah samakan dengan perjanjian antara Allah dan para rasulnya, perjanjian Allah dan Bani Israel. Subhanallah. So, bukan secara MOU, bukan hanya perjanjian perniagaan, bukan perjanjian perdamaian, bukan secara perjanjian hubungan diplomatik, itu bawah itu. Sangat-sangat tinggi. Sebab itulah Islam dengan Al-Quran telah memberikan peraturan yang boleh katakan sangat detail dalam masalah perkawinan, khasnya berkaitan dengan perjanjian mitsaq ini apabila dibatalkan. Maksudnya apabila berlaku perceraian. Hari ini kita akan pelajari keratan ayat dalam ayat pertama itu, yakni firman Allah yang berbunyi, "Fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum." Dan maka ceraikan oleh kamu akan mereka istri kamu bila kamu nak ceraikan mereka liiddatihinna, karena iddah mereka. Dan ini telah kita pelajari pada siri yang kedua kalau tidak salah. Istri diceraikan pada waktu yang memudahkan mereka menghitung, mengira iddahnya. Sebab iddah bagi perempuan diceraikan bermacam-macam. Iddah perempuan yang diceraikan, ia masih haid 3 kali sucian. Iddah perempuan yang dicerai yang sudah tidak haid, tak pernah haid 3 bulan. Iddah perempuan yang diceraikan dalam keadaan mengandung hingga bersalin, melahirkan anak. Iddah perempuan yang ditinggal mati, cerai mati 4 bulan 10 hari. Sehingga dan mereka adalah diceraikan ketika mereka dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Itu telah kita belajar sama. Nah, kenapa Allah memberi peringatan yang tegas bahwa jika suami ingin menceraikan istrinya, pastikan menceraikan dalam keadaan yang tidak menyusahkan perempuan untuk mengira, menghitung iddahnya. Li'iddatihinna. Wa ahsul iddah, dan kamu kira betul-betul, kamu jaga betul-betul, kamu pastikan betul-betul iddah istri yang kamu ceraikan itu bermula bila dan akan berakhir bila. Kenapa Allah tekankan ini? Jamaah sekalian,
Karena apabila perempuan itu diceraikan oleh suaminya, maka ada beberapa hukum. Ada akibat hukum, ada konsekuensi hukum yang perlu dipatuhi. Sama ada oleh pihak perempuan yang diceraikan atau pihak lelaki yang menceraikan. Yaitu idah adalah difahami betul, diketahui dengan pasti bila perempuan tadi bermula idahnya dan bila akan berakhir. Itu tidak boleh dianggap remeh. Kan apa? Ramai sampaikan. Hukukuz zaujati al-mutallaqati fil iddah. Berikut adalah beberapa hak yang mesti diberikan kepada istri, yang istri mesti mendapatkannya. Jadi istri yang diceraikan itulah selagi ia masih menjalani iddah. Seorang istri yang diceraikan dan ia masih dalam iddah, ia punya beberapa hak yang mesti mereka dapatkan, yang suami wajib memberikannya. Wajib memberikannya. Apakah hak-hak itu? Baik. Pertama aja Mas Gan, karena perceraian dalam agama ini secara umumnya ada dua. Talak dalam agama ini bila dikaitkan dengan iddah, ada atau tidak ada iddah, ada dua. Talak yang perempuan wajib iddah itu ada dua jenis. Karena ada perempuan walaupun diceraikan, dia tidak perlu iddah. Yang itu telah kita pelajari tempoh hari. Yakni perempuan diceraikan, lepas akad nikah, lepas itu ceraikan, belum bercampur, perempuan itu tak ada iddah. Terus boleh kahwin dengan orang lain. Suami tak boleh, tak ada hak rujuk. Tapi perempuan yang diceraikan dan ia ada iddahnya, ini ada dua jenis. Satu namanya yakni fi halatil talaqir raj'i. Bila perempuan itu ditalak dengan talak raj'i. Talak raj'i mana talak yang suami ada hak untuk merujuknya. Pertama, yakni perempuan yang diceraikan dan cerai yang dilakukan oleh suami atau perempuan itu namanya talak raj'i, yakni talak raj'i, talak yang suami ada hak untuk rujuk pada istrinya selama istri masih dalam iddah. Contohnya talak satu, perempuan wajib iddah. Semasa iddah masih, sampai perempuan masih jalani iddah, suami ada hak untuk rujuk. Dah rujuk jadi suami istri lagi. Hidup rukun damai. Kemudian cerai lagi, kali kedua. Perempuan wajib beriddah. Saat itu, istri ada hak untuk rujuk karena baru 2 kali talak. Dah jadi keluarga yang harmoni. Tah macam mana suami menjatuhkan lagi talak yang ketiga. Bila sudah talak yang ketiga ini, perempuan wajib iddah, tapi suami dah tak boleh rujuk. Karena bukan talak raj'i, namanya talak ba'in sughra. Nanti kita jelaskan. So, talak pertama, talak raj'i. Apa hak-hak perempuan yang diceraikan suaminya dengan talak raj'i? Talak raj'i. Yang pertama, hakkus sukna. Perempuan yang masih dalam menjalin iddah talak raj'i ada hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal. Ini yang pertamanya. Yajibu ala zauji taufiri maskan lil mutlaq. Wajib hukumnya bagi suami menyediakan tempat tinggal yang layak
bagi istri yang diceraikan talak raj'i selagi istri itu masih menjalani iddah. La yajuzu ikhrajaha min baiti zaujiyah hatta intihail iddah. Suami tak boleh halau mereka keluar. Tak boleh. Mereka tidak boleh juga keluar. Sebab itu dalam surah At-Talaq ayat pertama, kalau jemaah boleh tengok semula, kan di situ ada la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu halau keluar mereka istri kamu yang kamu ceraikan yang masih menjalani iddah dari rumah mereka. Karena istri yang masih dalam iddah ada hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Suami wajib menyediakannya. Kenapa begitu? Karena perempuan yang diceraikan jamaah sekalian dengan talak raj'i dan ia masih menjalani iddah, status hukum perempuan tadi, statusnya masih istri kepada lelaki tadi. Iya, masih istri. Sebab itu segala kewajiban yang selama ini wajib dilakukan oleh suami, hendaklah tetap dilakukannya. Apa saja yang selama ini menjadi hak istri, istri berhak mendapatkannya. Baik mendapatkannya. Itu dia. Berhak. Dan menariknya dalam ayat itu, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Min buyutihina, rumah mereka. Selama ini perempuan tadi, istri, duduk bersama suaminya di rumah yang sama. Bila diceraikan, istri tak boleh halau keluar itu dari rumah tempat tinggal mereka berdua. Allah kata rumah mereka. Allah tak kata jangan kamu halau mereka keluar dari rumah kamu. Tak. Bukan dari rumah kamu. Min buyutihinna. Dari rumah mereka. Ini memberikan maksud bahwa istri, selagi yang masih menjadi istri, atau ketika istri itu masih, yang diceraikan itu masih dalam menjalani iddah, ia berhak terhadap tempat tinggal yang selama ini mereka tinggal bersama suaminya. Kalau kata itu rumah mereka, istri ada hak. Walaupun kita mungkin kalau hukum dunia, tapi rumah itu suami yang beli. 100% nama suami. Nama istri tak ada. Itu administrasi dunia. Tapi kalau itu agama, sama ada istri ikut membeli ke, ikut memiliki ke, bila ia statusnya sudah jadi istri, istri ada hak terhadap rumah suami. Ada hak untuk tempat tinggal. Ya. Dan suami wajib menyediakan tempat tinggal. Tentulah sesuai dengan kemampuannya. Ini kadang yang sering dilanggar oleh orang Islam sendiri. Bila ada seorang istri diceraikan, terus tinggalkan rumah suaminya. Atau suami tinggal, sudah berpisah. Teruslah kemas barang dia, bawa beg, keluar rumah. Berdirilah di bus stop. Ada orang tanya, Kak, kemana tuh? Balik kampung. Nah, balik kampung. Orang dah tak suka. Allahu Akbar. Mana boleh pisah? Tak boleh. Quran kata jangan kamu suruh mereka keluar dan jangan mereka keluar. Jangan mereka tinggalkan rumah itu. Tetap duduk serumah dengan suaminya. Selagi iddah belum habis. Dia berhak mendapatkan semua. Nafkah lah, perlindungan lah, apa. Hanya yang diharamkan bercampur suami istri selagi dia belum menyatakan rujuk. Itu saja. Bercampur suami istri tidak dibolehkan selagi dia belum menyatakan rujuk. Yang lain berjalan seperti biasa. Kewajiban, tanggung jawab, hak berjalan seperti biasa. Sebab itu kena tahu bila iddah itu mula dan bila berakhir. Sebab bila berakhir, lain ceritanya.
Itu satu. Yang keduanya, hakun nafkah. Tengok. Istri tadi berhak mendapatkan nafkah. Suami wajib menanggung nafkahnya. Makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, perobatannya jika ia sakit. Semualah keperluan yang selama ini mereka lakukan. Jadi bagaimana mereka mesti nak berpisah sedangkan mereka ada hak semua. Hak isteri yang selama ini dia dapat, dia masih dapat. Hak nafkah. Li'annaha la tazalu fi hukmi zaujah. Kerana isteri itu status hukumnya masih istri kepada suami tersebut. Istri yang diceraikan dan masih menjalani iddah, statusnya adalah masih istri yang sah bagi suami yang menceraikannya. Selagi iddah belum habis. Karena iddah, berbagai masalah iddah itu, ikatan pertalian belum putus. Akad nikah belum putus. Baru putus bila iddah habis. Itu baru putus. Sebab itu suami boleh rujuk. Tidak perlu akad nikah baru, tidak perlu wali, tidak perlu mas kawin, dan sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya, ini perlu dijaga. Yang ketiga apa? Hakul irti. Istri tadi ada hak untuk mewarisi harta suaminya jika suaminya meninggal ketika istrinya masih dalam iddah. Antara suami dan istri menjalani iddahnya. Iddahnya berapa? Kalau iddahnya 3 bulan, umpamanya lah. Iddahnya 3 bulan. Atau iddahnya 3 kali sucian. Baru menjalani iddah 1 bulan, katalah, suami meninggal. Istri termasuk ahli waris. Berhak mendapatkan pusaka suami sebagai istri. Kalau suami katalah tak ada anak, ya dapat 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Itu dah pembagian dalam waris. Atau sebaliknya, jika istrinya meninggal, iddah belum habis, istri meninggal, suami termasuk ahli waris. Ini sebetulnya agama cukup cantik. Tapi dalam praktiknya itulah. Bila dia tu kan cerai saja, walaupun dari masa ada iddah, ada lagi 3 bulan, terus pisah. Masya Allah. Sehingga suami seakan tidak lagi berkewajiban menyara kehidupan istrinya. Nafkahnya, makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, rawatannya bila sakit. Sehingga istri kehilangan segala-gala haknya yang selama ini ia peroleh semasa jadi suami istri. Walhal ia masih dalam iddah. Berhak menerima pusaka. Tapi katalah, hari ini iddah istri itu habis. Kata hari ini habis. Terakhir sebab tadi katakan, iddah kena dipastikan bila mula dan bila berakhir. Itu Allah kata ahsu. Kira betul-betul. Ingat betul-betul. Jangan sampai silap. Bila mula beriddah dan bila berakhir. Setelah dipastikan, hari ini hari terakhir istri menjalani iddahnya. Esok dah habis, katalah. Esok dah habis. Bila esok dah habis, maknanya hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, mewarisi suami bila meninggal, dah tak ada lah. Dah tidak ada lagi. Tiba-tiba, hari ini habis iddah, besok petang pula atau besok malam, suaminya meninggal. Bila suami meninggal, bekas istrinya
bukan lagi ahli waris. Bukan lagi ahli waris. Jadi isteri tak boleh kata, lah kenapa lah nak mati pun lambat 6 jam. Kalau ia pun mati semalam le. Kalau mati semalam, aku dapat harta pusaka 1/8. Banyak 1/8 sebab suaminya kaya. Ini nak mati pun dengki, nak mati pun lambat 6 bulan. Hingga menyebabkan aku hilang pusaka. Itu bukan masalah itu. Inilah hukum. Allah kata, ini batasan aku. Kata Allah dalam ayat pertama tadi. Ini hukum aku, batasan aku. Jangan kamu langgar. Jangan kamu langgar. Siapa yang melanggarnya, ia telah menzalimi diri dia sendiri. So, termasuk dosa. Itu saya katakan. Kaum laki ke kaum perempuan, wajib tahu perkara ini. Wajib melaksanakan matonya tanpa perlu ada arahan dari sesiapa. Tidak perlu menunggu arahan mahkamah. Mahkamah tak bagi arahan pada saya untuk silakan kamu makan minum tempat tinggal, aku tak buat le. Ya, Allah yang mengarahkan. Kenapa tunggu mahkamah mengarahkannya? Mahkamah masih lama bersidangnya, prosesnya. Ibarat solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu hukumnya wajib. Takkan seorang baru akan melakukan solat setelah dapat arahan mahkamah. Apakah benda? Ada orang suruh kita solat ke, tak ada orang ke, kita wajib solat kerana yang suruh Allah. Begitulah. Ada orang suruh ke, tak ada orang suruh ke, mahkamah suruh ke, belum ke, suami wajib memberikan apa yang jadi hak istrinya selagi istri itu masih menjalani iddah. Itu maksudnya. Dan istri tahu, kena tahu penuh karena itu hak. Tapi itulah yang berlaku terakhir tadi. Bila cerai terus pisah. Masing-masing itu balik rumah mungkin orang tuanya dah tak ini lagi. Allahu Akbar. Itu talak roj'i ya. Talak roj'i. Sekarang kalau talak itu talak bain, katalah talak 3. Talak 3, suami dah tak boleh rujuk. Itu namanya talak bain. Atau talak kerana khuluk. Tempoh hari tak kita pelajari. Perceraian karena khuluk. Isteri menuntut pada mahkamah agar suami menceraikannya. Jadi perpisahan itu atas permintaan isteri. Namanya khuluk. Kalau perceraian itu dijatuhkan oleh suami yang berpunca isteri, namanya talak. Nah khuluk, pisah karena khuluk, itu pun talak bain. Walaupun masih dalam iddah, suami tak boleh rujuk. Talak 3, walaupun isteri masih dalam iddah, suami tak boleh rujuk. Namanya talak bain. Bain sugra di sini ya. Ada bain sugra, ada bain kubra. Nanti ada bain sugra dan bain sugra maknanya katalah talak 3. Suami tak ada hak untuk rujuk. Walaupun masih dalam iddah. Bila habis iddah, bila suami nak kembali pada istrinya, ingin jadi suami isteri, perlu mendapat persetujuan bersama. Makna kena ada akad baru, ada wali, ada mas kawin, ada saksi, ya ada ijab kabul. Macam apa? Macam kahwin semula lah kita. Kahwin semula. Ini sudah habis iddah, tiba-tiba kumpul semua. Mana boleh. Melalui perkahwinan. Katalah sudah cerai, dah lama, dah habis iddah, dah wow. Dah 6 bulan dah. Tiba-tiba fikir-fikir tak apalah. Kalau kita rujuk je dah. Kita tanpa akad nikah. Tanpa mas kahwin. Tanpa wali. Mana boleh. Ini peraturan mana? Peraturan mana? Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah.
bukan di hadapan masyarakat. Barangkali masyarakat tak kisah. Ya, dia itu memang suami istri. Tapi nampaknya selama ini berpisah. Tak tahulah cerai atau tidak. Tapi nampaknya sekarang dah rukun semula. Masyarakat mana kisah. Tapi bila betul-betul suami telah menceraikan, istri telah bercerai. Dan istri telah habis iddah. Tak boleh rujuk begitu saja tiba-tiba berkumpul semua satu rumah. Oh, itu dosa besar. Karena berkumpul laki perempuan yang tidak ada hubungan akad nikah yang sah. Oh, itu dosa tuh. Dosa besar. Walaupun dia pernah menjadi suami istri puluhan tahun. Kenapa? Karena bila suami dan istri dah habis idah, talak 3 lah habis idah. Namanya talak bain sugro. Kena. Nah, bagi istri yang ditalak dengan bain sugro dan masih menjalani idah, idza kanat hamilan tastahiqqu sukna wa nafaqah hatta tadu'a hamlaha. Bila perempuan yang diceraikan talak bain, katakanlah ceraikan talak yang ketiga, dan istri itu menjalani iddah dalam keadaan hamil, dia sedang hamil, diceraikan talak 3 oleh suaminya, sekarang ia sedang menjalani iddah, maka istri yang menjalani iddah dengan hamil itu berhak mendapatkan tempat tinggal dan berhak mendapatkan nafkah sehingga ia melahirkan kandungannya. Ini bila perempuan diceraikan tadi dalam keadaan hamil, mengandung. Berhak mendapatkan tempat tinggal dan berhak mendapatkan nafkah hingga melahirkan anak. Tetapi, jika istri yang diceraikan talak bain sugro tadi tidak sedang mengandung, diceraikan talak 3, mana talak bain sugro, dan ia menjalani iddah, masih dalam iddah, suami tak boleh rujuk, sementara istri bukan perempuan yang mengandung, tastahiqqu sukna faqad. Menurut sebagian ulama, bukan semuanya, menurut sebagian ulama, istri tadi berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Tolong pahami betul-betul. Saya ulangi. Seorang istri yang sedang mengandung, jatuh talak 3 oleh suaminya, maka ia wajib idahnya hingga melahirkan anak. Selama ia belum melahirkan anak, mana masih dalam idah, istri tadi berhak mendapatkan tempat tinggal dan berhak mendapatkan nafkah. Tetapi jika istri yang diceraikan talak 3 tadi tidak mengandung, sedangkan dia talak 3 dah, maka istri yang cari talak 3 dalam keadaan idah itu hanya berhak mendapatkan tempat tinggal menurut sebagian ulama, ya, bukan semuanya, sebagian, dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Tempat tinggal berhak, tapi nafkah tak berhak. Dan yang lebih penting, ini yang disepakati oleh ulama, nafkah tidak berhak. Dan juga disepakati perempuan yang diceraikan talak 3, bila suami meninggal, walaupun dia masih dalam idahnya, perempuan tadi la tarisu zaujaha idza mata. Allahu Akbar. Perempuan tadi tidak boleh mewarisi, bukan termasuk ahli waris bagi suaminya, walaupun dia masih menjalani iddah karena talak bain. Inilah hukum-hukum seperti ini yang dijelaskan oleh agama, sehingga Allah memberikan peringatan yang keras. Ahsul iddah.
ceraikan istri kamu itu kerana idahnya, dan jaga serta kira betul-betul idah itu bermula bila, berakhir bila. Karena memastikan, mengetahui dengan pasti bila bermulanya idah dan bila berakhirnya idah, itu sangat penting karena perempuan yang dalam idah itu ada beberapa hak yang wajib mereka terima, ada beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh suami. Itu. Jadi ada kesan hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya. Itu talak bain. Sugro ataupun kubro. Adapun jika perempuan yang dicerai dalam keadaan mengasuh anak bayi, ulama sepakat yang ada hak mengasuh babynya adalah ibunya, bukan bapanya. Itu jelas sekali. Yahiqqu laha hadanatul abna. Istri yang walaupun telah diceraikan talak 3 tak boleh rujuk, dia punya hak mengasuh anaknya yang masih dalam asuhan bukan pada suaminya. Jadi di sini sebetulnya agama telah menetapkan peraturan siapa yang berhak. Dan perkara sini sebetulnya tidak perlu melalui proses mahkamah karena agama telah tetapkan. Tapi karena kadang-kadang benda yang agama telah tetapkan sejelas itu pun terpaksa melalui mahkamah, itu akhirnya mahkamah banyak kerja. Hakim banyak kerja. Proses mahkamah berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan. Karena ada benda yang sebetulnya tidak perlu melibatkan mahkamah, syaratnya orang Islam patuh pada agamanya, terpaksa tunggu arahan mahkamah. Itu susah. Nanti termasuk bid'ah, nanti ada dalam bagi tentang bid'ah. Jadi pemberian sejumlah harta ikut kemampuan suami yang hendaklah diberikan pada bekas istrinya dengan sukarela. Namanya bid'ah. Itu sebenarnya tidak perlu campur tangan mahkamah. Tapi itulah karena benda-benda yang Islam sudah tetapkan pun terpaksa melibatkan mahkamah, sehingga mahkamah pun akhirnya bertambah-tambahlah kerjanya. Hakim terpapar tugasannya. Ibaratnya tadi saya katakanlah, suami tidak mau solat. Takkan istrinya mengadukannya ke mahkamah, lalu menunggu keputusan mahkamah, lalu mahkamah bersidang selama 3 minggu. Selama 3 minggu pula dengan pelbagai saksi dan keterangan, lalu hakim mengambil keputusan. Mahkamah telah bersepakat, hakim telah bersepakat mengambil keputusan, tuntutan istri dikabulkan, kamu, wahai suami, mahkamah mewajibkan kamu mendirikan solat. Ini kan jadi pelawak keputusan macam itu. Takkan nak mendirikan solat, yang solat menunggu keputusan mahkamah. Inilah yang perlu dibezakan ya, yang berikan. Jadi sudah jelas di sini kenapa Allah mengambil berat, memberi peringatan yang cukup tegas. Sul iddah. Pastikan bila kamu mencegah istri kamu mudah mengira idahnya. Mula bila, berakhir bila, dan dia kena tahu, kamu pun kena tahu. Karena ada beberapa hukum, peraturan Allah yang istri wajib tahu, suami wajib tahu karena ia melibatkan hak dan kewajiban semasa istri menjalani iddah. Sama ada talak roj'i khususnya atau talak bain. Atau talak bain. Ya, bain itulah yang tak boleh rujuk. Walaupun ada bain sugro, ada bain kubro. Bain sugro itulah, yakni perempuan yang ceraikan talak 3. Itu
Tak boleh rujuk. Habis iddah, kalau nak hidup bersama, ya kena akad nikah. Akad baru, ada wali, ada mas kawin, ada akad lah, ada saksi, dan mungkin isi borang lagi. Nah, kalau ada rezeki, buat lagi kenduri. Buat lagi kenduri, mana lah. Tumbang seekor lembu. Mungkin. Itu peraturan dia, ya macam pengantin baru. Ya kena sewa pasukan kumpang kalau perlu. Itu bain suro. Kalau bain kubro, ini lain. Bain kubro contohnya itu apa namanya? Uh, li'an tuh. Dahulu pernah kita pelajari. Suami menuduh istri berzina, tak ada bukti. Dia menguatkan tuduhannya, sanggup bersumpah pada Allah 5 kali, rela dilaknat jika ia bohong. Istri menafikan tuduhan suami, sanggup bersumpah 5 kali dengan nama Allah, rela dilaknat jika suaminya benar, pamannya masing-masing melaknat, namanya li'an, mahkamah memisahkannya. Perpisah itu jadi talak bain kubro. Suami tidak boleh rujuk, bahkan tidak boleh kawin semula dengan bekas istrinya. Istrinya tidak boleh kawin semula dengan bekas suaminya selagi istri itu belum nikah dengan lelaki yang lain. Kalau istri tadi kata kawin dengan laki yang lain, ya yang normal ya, bukan perempuan yang dirancang. Kemudian kawin selama 1 tahun, tak macam mana, rumah tangga mereka bina dengan suami baru, tidak harmoni, cerai katalah. Cerai talak 1. Habis iddah talak 1, suaminya tidak rujuk, habis iddahnya. Bila habis iddah, maka istri kita tadi, kalau nak rujuk, nak kawin semula dengan bekas suami pertama, boleh. Tapi saya kena dah kawin dengan orang lain. Itu pun, kawin dengan suami kedua itu mesti telah melakukan hubungan suami istri. Jika perkawinan dengan laki yang suami yang kedua belum mengadakan hubungan suami istri, lalu cerai, suami pertama masih juga tidak boleh kawin semula. Itu talak bain. Jadi memang prosesnya. Dan di situ ada lagi istilah agama dipanggil al-muhallil. Haram hukumnya. Allah melaknat al-muhallil. La'anallahu al-muhallil. Muhallil itu kalau dalam bahasa Arab, yakni apik buta. Bahasa Arabnya apik buta. Kasihan kalau Cina buta tu kasihan lah. Apik aja lah. Panggil apik buta, sebab orang. Hey apik, you kahwin sama saya punya isteri. Kalau you mau kahwin dengan dia, aku bagilah ni sekian ribu. Tapi sarannya satu. Dalam 1 bulan, kamu mesti ceraikan dia. Dan jangan sentuh dia. Tujuannya rupanya karena suami yang pertama ingin kahwin semula. Jadi apik buta itu namanya muhallil. Tujuan itu nak memberi laluan kepada suami pertama agar halal semula. Nabi bersabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallalah. Allah laknat orang yang jadi apik buta dan orang yang menyuruh orang lain jadi apik buta. Laknat hukumnya, dosa besar. Dosa besar. Dan status istri yang diceraikan itu masih belum lagi boleh dikawini semula. Karena adanya muhallil, Cina buta. Saya pun tak tahulah kenapa ada istilah Cina buta itu, dari mana asal-usul pun tak tahulah. Itu saya lebih gunakan istilah apik buta je lah. Maksudnya kenapa dijadikan bangsa Cina jadi kambing hitam pula? Cina buta. Aku dah cari yang lain ke apa, negro buta ke. Cina buta. Tentu itu ada asal-usulnya tu bahasa Melayu itu. Tapi saya pun pelik juga kenapa hingga hari ini tak ada orang protes ya istilah itu. Hanya saudara-saudara kita berbangsa Cina termasuk yang dah Muslim. Kenapa mereka tak protes istilah Cina buta? Kenapa tak cari yang lain? Buta. Itu saya tak tahu, itu kena tanya pakar bahasa lah. Pakar bahasa.
Jadi disinilah, ya mas sekalian, hukum-hukum yang rupanya hudud. Kalau Quran kata hududullah, batasan-batasan Allah yang Allah kata jangan kamu langgar. Jangan kamu langgar. Jadi jangan pikir bila suami ceraikan istri, dah selesai umpamanya. Baliklah. Kamu masing-masing. Pisah. Tak ada apa. Oh, subhanallah. Bukan begitu. Perkawinan dan perceraian tidak seperti itu. Bukan sesederhana itu. Justru banyak hukum-hukum Islam yang timbul, yang wajib dipatuhi oleh pihak suami istri yang sedang bercerai selepas perceraian. Jauh lebih banyak daripada peraturan-peraturan Islam yang perlu dipatuhi oleh laki dan perempuan sebelum melakukan akad nikah. Ya. Ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh laki dan perempuan sebelum akad nikah. Ya, sebelum berkahwin ada hukum hakam yang perlu karena ini ada ini tak boleh, ada hubungan mahram kena bla bla, tapi tak banyak. Tidak terlalu rumit, tidak terlalu detail. Tapi peraturan hukum hakam Islam yang Islam tetapkan, yang tidak boleh dilanggar, justru banyak Islam berikan kepada pihak suami istri setelah berlaku perceraian, lebih-lebih lagi ketika istri masih menjalani iddah. Sama ada iddah talak roj'i atau iddah talak bain subro. Bezanya itu saja lah. Kalau talak roj'i, semua hak berlaku, berjalan. Tapi kalau talak bain, sugro, istri hanya berhak, dan sedang hamil, istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Bila dia tidak ada hamil, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal sahaja, tidak berhak mendapatkan nafkah, dan putus hubungan waris mewarisi bila salah seorang mereka meninggal. Maknanya hukumnya bukan hukum yang biasa. Hukumnya sangat berat. Sebab itulah, ya, kita semakin faham ya. Kenapa, kenapa dalam Islam walaupun tolak itu bukan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang bukan diharamkan, tetapi ia diharuskan, tapi ia merupakan jalan keluar, jalan terakhir keluar untuk menyelesaikan krisis rumah tangga. Ibarat lalu di batang jalan, di lorong, pintu talak itu di hujung jalan, pintunya tertutup walaupun tidak berkunci. Itu mereka maknanya Islam tidak mempermudah berlakunya perceraian. Tapi Islam memberikan peraturan yang ketat agar perceraian itu kalau boleh tidak berlaku. Itu satu. Sebelum perceraian. Dan kenapa? Karena selepas berlaku perceraian, ada lagi hukum hakam agama, hukum syariah yang tidak sedikit. Sangat banyak. Dan berat-berat belaka karena kaitannya dengan wajib. Bukan sunat. Wajib tuh. Kan hak. Wajib diberikan. Tempat tinggal. Itu kewajiban. Patutlah Islam buat peraturan yang sangat ketat dalam masalah yang berkaitan dengan at-tolak, sama ada sebelum ataupun selepas. Kalau boleh dikatakan itulah kalau dalam bahasa kita, ya perkawinan dalam Islam ini, Islam mengharapkan secara tak langsung lah, kan Islam mengharapkan perkawinan itu hendaklah itulah perkawinan yang pertama dan terakhir. Seakan-akan begitulah namanya. Perkawinan yang pertama dan terakhir. Terakhir. Tapi realitinya kan tidak begitu. Bahkan ada, ya Allah, dengar kadang ngeri ada orang pernah kawin sampai 15 kali, itu macam mana tak tahulah. Kawin 15 kali itu macam mana tak tahulah.
Bermakna jamaah sekalian, setelah hukum hakam tadi penuhi, apa sambungan ayat tersebut? Dalam ayat tersebut, sambungan dia, kalau jamaah lihat ayatnya ya, dan bertakwalah kamu pada Tuhan kamu, wattaqullaha rabbakum, maknanya Allah berfirman, peraturan aku ini jangan sekali-kali kamu langgar. Kamu mesti bertakwa pada aku. Takwa pada Allah dalam hal ini mematuhi segala hukum hakam, peraturan yang Allah tetapkan terhadap suami dan istri ketika istri yang istri yang diceraikan, ketika istri masih menjalani iddah. Allah kata itu hukum hakam aku. Kamu kena patuhi dan mematuhi itulah takwa kepada aku. Jelas sekali itu Allah Subhanahu wa taala. Itu hak. Sekarang jika istri yang masih menjalani iddah ada hak yang wajib suami berikan. Istri yang masih menjalani iddah juga ada kewajiban yang mesti dilakukan. Bukan hanya ada hak, tapi juga ada kewajiban yang mesti dilakukan. Baik, apakah kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan, dikerjakan oleh istri yang diceraikan yang masih dalam keadaan iddah? Ya, yang masih dalam keadaan iddah. Tadi di dalam ayat, sambungan ayat itu Allah berfirman, wala la tukhrijuhunna min buyutihinna, itu hak istri. Kamu wahai suami jangan halau keluar mereka dari rumah mereka, itu hak istri. Sekarang mana kewajiban istri? Wala yahrujna, dan janganlah istri keluar dari rumah suaminya itu. Itu kewajibannya. Jangan kamu halau mereka keluar dari rumah. Lalu itu ditujukan pada suami agar suami tidak menghalau istrinya keluar karena istri ada hak tempat tinggal. Sementara sama ayat walayah rusna, dan janganlah istri keluar meninggalkan rumah suami, nah itu kewajibannya. Sehingga apa maksudnya? Baik, kewajiban yang wajib dilakukan oleh istri yang diceraikan talak raj'i dan masih menjalani iddah, yang pertama al-baqa'u fi baiti zaujiyah. Ia wajib tetap tinggal diam di rumah suaminya. Rumah yang selama dia tinggal. Wajib. Suami tak boleh keluar, mereka pun tak boleh tinggalkan itu. Wajibun alaiha adamul khuruj min baiti zaujiyah fi talaqi raj'i. Wajib atas istri itu tinggal di rumah itu yang sampai tinggal dengan suaminya dan tidak dibenarkan keluar. Mana keluar di sini maknanya meninggalkan rumah itulah. Pindah rumah balik kampung ke rumah sendiri ke apa kan. Jangan mentang-mentang karena dia ada banyak rumah sewa lalu tak kisah, you cerai pun tak kisah, saya ada rumah sewa 16. Ini bukan pasal ada rumah sewa atau tidak. Meninggalkan tidak boleh. Illa lidorurah, kecuali mungkin karena ada darurat apakah keperluan yang mendesak yang diberikan oleh syarak. Wala yajuzu li zauji ikhrajuha, dan tidak bolehlah suami menghalau keluar. Ini kewajiban. Suami dilarang menghalau keluar, istri pula juga tidak boleh keluar dengan sukarela. Maknanya wajib tinggal tempat itu. Ya, gitu. Ya, adalah pengecualiannya, kecuali keluarnya mungkin karena istri tadi bekerja. Selama ini memang bekerja, jadi terpaksa keluarlah dari rumah suaminya untuk bekerja. Sila. Selama ini sebelum cerai pun dia memang bekerja, seorang perempuan profesional banyak. Teruskan kerja. Atau mungkin karena ada alasan perubatan, dia sakit, ingin berobat. Sila, keluar tidak masih masalah.
Tidak ada masalah. Dengan syarat, maksud keluar itu tinggalkan tempat tinggal yang selama ini tinggal bersama suaminya. Yang kedua, apa yang wajib dilakukan oleh istri yang masih dalam iddah tadi? Hurmatut tazayun al-mubalik fihi. Yajibu alaiha tajanubu idhari zina. Haram bagi istri yang masih dalam iddah itu menghias dirinya untuk dipertontonkan, diperlihatkan kepada orang lain. Haram. Yang seakan-akan minta maaf, sekali minta maaf, karena saya tidak punya kalimat yang tepat agaknya. Dia berhias, bukan main. Karena mungkin istri tadi ada niat ingin menarik laki yang lain bahwa dia bersedia untuk menjadi pasangannya. Wah, dia masih dalam iddah. Tak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Sama ada dia telah berpakat nak kawin dengan orang lain, atau dia sudah mulai menerima pinangan orang lain, sehingga ramai orang tertarik karena penampilannya memang, hebat di perempuan, ini menarik nih. Baru ceraikan minggu lepas, sekarang sudah minta maaf apa ya dalam bahasa Melayu itu, saya minta tahu lah. Kadang-kadang bahasa Melayu kadang nak mengucapkannya pun naik seram saya kadang-kadang. Tapi karena kita cerita agama, jadi tak kira ya ini bukan tak ada niat merendahkan sama sekali ya, karena cerita agama kan berhias yang kalau dalam orang Melayu kata apa tuh, orang kampung lah, ini bukan orang Bandung. Minta maaf janda berhias katanya. Minta maaf itu tidak boleh. Statusnya itu masih istri suaminya. Jadi kalau dia lebih hanya untuk suami, tidak boleh biar untuk menarik kumbang-kumbang yang ada di luar, seakan-akan dia sudah membuka, menyebabkan borang baru. Dilarang. Sudah berjanji itu habis saya terus ijab kabul. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Orang lain pun tidak boleh datang meminangnya. Ini yang perlu dijaga oleh yang dalam iddah itu. Dalam iddah. Ya. Wajib hukum. Hurmatuz zawat sudah jelas. Haram untuk nikah. Itu jelas sekali. Selagi masih dalam iddah ya. Sama ada menerima pinangan atau mungkin saja menarik pinangan dengan cara apa sekalipun lah. Dengan gaya hidupnya tiba-tiba berubah, seakan-akan sudah lepas sama sekali. Sudah putus sama hubungan suami istri dengan bekas suaminya. Wah, dia masih dalam iddah. Walaupun suami tak ada hak untuk rujuk. Tak boleh lah. Itu haram hukumnya. Yuhramu alaiha az-zawaj awil khidbah min rajulin akhar hatta tantahiya iddatuha. Haram atas istri sebut ya untuk bernikah walaupun hanya menerima pinangan orang lain sehingga habis iddahnya. Itu kewajiban yang perlu dipatuhi. Sebab itu lagi-lagi kenapa Islam mewajibkan istri dan suami mengetahui bila mula beriddah, bila berakhir. Karena ini hukum-hukum ini tidak boleh dilanggar sikit pun. Tidak boleh dilanggar. Termasuk kewajiban istri yang dalam jani iddah, ihbaru zauji bil hamli. Jika istri itu katakanlah sedang mengandung muda, ya mungkin baru sebulan ke 1,5 ke 5 minggu ke minggu belum nampak sangat, dia saja yang tahu yang dia sedang mengandung, suaminya pun tak perasan karena ya sangat muda sekali, tapi dokter sudah mengasahkan awak mengandung. Wajib hukumnya istri yang telah diceraikan tadi, walaupun itu talak bain sugro, memberitahu pada bekas suaminya, saya sedang mengandung. Kenapa? Karena nanti tadi iddahnya hingga bersalin. Hak mereka tadi nyatakan. Berhak mereka tempat tinggal dan juga nafkah.
nafkah. Keduanya nanti bila habis idahnya bersalin, anak itu binnya kepada suami pertama. Karena boleh jadi karena perempuan itu sangat benci pada suaminya. Benci sungguhlah. Sehingga perceraian, masa cerai pula sebenarnya sudah ada tersimpan dalam rahimnya benih suami yang akan menjadi janin karena dokter sudah mengesahkan ia mengandung walaupun masih baru mula. Karena benci pada suami, nanti bila kawin semula, lahir anak pula dibinkan kepada orang lain. Sebab tadi ya, tak boleh itu binkan pada orang lain, itu anak suaminya. Suka tak suka, tetap anak itu adalah anak kandung bekas suaminya yang menceritakannya walaupun dia membencinya. Haram hukumnya menyembunyikan kandungan dari benih suaminya yang asal. Wajib. Tapi itulah, benci punya pasal, dah gaduh punya pasal, seakan-akan dah kiamat. Nah, ini sudah jadi masalah pribadi. Hukum Islam dilanggar karena anania, karena kesombongan diri, karena ego yang kuat. Oh, itu dosanya bertambah-tambah nanti. Ya. Hukum Allah akhirnya dilanggar semata-mata karena sifat ananiahnya. Sifat egonya sangat kuat. Terlalu mengutamakan ini. Rasa la ilaha illallah Rasulullah. Itu berat. Pertanggungjawabannya di akhirat. Sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Baik, berikutnya. Fa'idha kanatil mar'atu qad tuliqat wangqadat iddatuha. Ini termasuk kesimpulan terakhir lah. Ya. Dan apabila seorang perempuan istri telah diceraikan dan idahnya telah habis, falaisa laha ala zauja nafaqah wala sukna. Maka tidak wajib kata suaminya memberikan nafkah dan juga tempat tinggal. Perempuan istri tadi tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Wala yazimu zauju ayuhayyalha iadah tiba. Bahkan suaminya tidak lagi berkewajiban mempersiapkan, menyediakan, memperuntukkan belanja perubatannya sekalipun jika istrinya sakit. Karena bekasnya sudah bukan istrinya, habis idah. Tiba-tiba dia masih di hospital. Masih menjadi rawatan. Yang tentu kosnya tidak murah. Apalagi mungkin tak ada insurans. Tidak insurans. Kan? Suami tidak lagi wajib kewajiban menanggung kosnya karena sudah habis idah. Itulah kesan hukum dia. Ayu awidu amin amila sabik. Tak wajib menggantinya. Illa idha kanat faqat alaihi mimaliha biniyatir rujuk alaihi. Tapi kalau suami, bekas suami tadi dengan ikhlas, sukarela. Karena walaupun sekarang bukan lagi istrinya dan tak boleh rujuk pun, tapi fikir-fikir karena dia pernah menjadi istrinya. Bahkan ia adalah ibu kepada anak-anaknya. Lalu suami tadi dengan lapang dada, lapang hati, berjiwa besar, terus memberikan bantuan keuangan pada bekas istrinya karena dalam keadaan kesusahan, meringankan bebanannya, biaya, kos rawatannya. Tidak mengapa, itu mulia lah. Tapi bukan satu kewajiban. Itu namanya tabarru'. Itu perbuatan sukarela yang Allah akan terima sebagai ibadah yang mulia. Baik. Tapi jika suami tak buat pun tak dosa karena tidak wajib. Bila melakukan, bagus. Karena itu menunjukkan sikap berhati lapang, berbesar hati, tidak menaruh rasa dendam, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin siap lagi dibantu mendapatkan rumah baru, belikan rumah baru, sila, tak jadi masalah. Dan orang lain tidak perlu suudon. Jangan-jangan dia belum bercerai, buktinya belikan rumah. Ini kita ni suka memandang hukum Islam itu dalam pandangan kita. Islam benar kan? Boleh bagi rumah, bagi apa. Diteruskan.
Nafkahnya, tapi namanya hanya sodakoh, bukan lagi nafkah. Hanya sodakoh. Hukumnya hanya sunat, bukan wajib. Karena ia sunat, suami akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, baik, sekarang saya ingin tambahkan penjelasan saya. Kaitan dengan firman Allah, coba perhatikan lagi ayat pertama, di situ ada kalimat wala la tukhrijuhunna min buyutihinna. Perhatikan. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Masya Allah. Janganlah kamu, wahai suami, menghalau mereka keluar, istri kamu yang dalam iddah itu, dari rumah mereka. Buyutihina, rumah mereka. Allah tak kata jangan kamu usir mereka dari rumah kamu. Tak. Bukan dari rumah kamu, rumah mereka. Secara jelas, secara langsung. Ya, Allah memberitahu para suami, tempat tinggal yang kamu tinggal selama ini dengan dia, itu pun sebenarnya rumah mereka juga. Mereka ada hak. Saya itu jangan kamu halau keluar dari rumah mereka. Itulah sehingga ada istilah begini jamaah sekalian. Ya, istilah itu perlu penjelasan. Nak kata betul 100% pun tidak, nak kata salah pun juga tidak. Kan ada satu ungkapan tentang harta suami inilah. Sebenarnya istri menurut pandangan Islam boleh berkata pada suami hakikatnya dalam hal pemilikan harta ni lah. Istri boleh cakap pada suaminya, wahai suamiku, wahai suamiku, yours is mine, mine is mine, katanya. Istri boleh cakap begitu. Suami, yours is mine, mine is mine. Harta milik kamu yang kamu cari itu bukan hanya milik kamu seorang. Aku pun ada hak pada harta kamu. Sementara harta yang aku miliki hasil titik peluh saya sendiri, itu aku punya. Aku ada hak pada harta yang kamu miliki. Kamu wajib memberikan apa yang jadi hak aku. Sementara harta yang aku miliki, milik aku sepenuhnya, hasil peluh aku, ini hak aku 100%. Kalaupun aku beri kepada kamu, itu bukan nafkah, itu sodakoh. Sodakoh. Jadi aku boleh berikan, tapi sukarela aku lah. Bagi boleh, tidak pun boleh. Itu status istri dalam Islam. Sebab itu di ayat ini, rumah yang kamu tinggal selama ini dengan dia, itu rumah mereka juga. Walaupun rumah itu kamu yang menyediakan. Atau kalau buat, kamu sendiri yang buat. Biayanya kamu sendiri. Kalau beli, duit kamu sendiri. Dalam grant pun nama kamu sendiri. Kenapa? Begitu perempuan menjadi istri bagi lelaki, maka dia punya hak tadi, nafkah dasnya itu. Sebab itu apa yang dipilih suami, istri ada hak pada kepemilikan suami tersebut. Suami berkewajiban memberi, istri ada hak menerima pemberian. Suami ada kewajiban melindungi, istri ada hak untuk dilindungi. Suami ada kewajiban untuk membimbing, istri ada hak untuk dibimbing. Jadi status suami itu sebagai subjek. Sementara istri, ya di sini seakan macam objek dia. Diberi, dibimbing, dikasihi. Masya Allah. Ada satu ayat dalam Al-Quran, tapi ini kena cermat memahaminya ya mas ya. Coba jamaah lihat ayat ini. Mungkin dahulu pernah saya sampaikan, jadi saya ulangi sekali. Mari kita lihat Al-Quran,
Apa yang saya sampaikan tadi ada dalilnya dalam Al-Quran. Tapi kena cermat memahaminya. Kalau tak sungguh-sungguh nanti tak nampak. Di dalam Al-Quran, yakni surah Toha, surah yang ke-20, bermula ayat 117. Surah 20, surah Toha, mula 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Lalu kami kata Allah berfirman, wahai Adam, sesungguhnya makhluk ini merujuk kepada iblis. Sesungguhnya iblis ini Adam, dia adalah musuh yang bagi kamu dan musuh bagi istri kamu, pasangan kamu. Dia musuh iblis, hati-hati dengan rayuan dia. Fala yuhrijannakuma minal jannati. Jangan sekali-kali iblis yang jadi musuh kamu ini berusaha merayu kamu, memperdayakan kamu, sehingga dia berjaya mengeluarkan kamu berdua dari surga. Mengeluarkan kamu berdua. Kuma. Kuma itu kamu berdua. Kamu berdua. Sebab kalau iblis nanti dengan tipu dayanya, dengan rayuannya, lalu engkau Adam tergoda, sehingga iblis berjaya mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari surga, kamu berdua bukan kamu seorang. Fatashqa, maka engkau akan celaka, susah. Baik, yang Isa sampaikan di sini tolong perhatikan, mungkin ini karena ini bahasa Arab ya. Di sini Allah kata, ketika Allah beritahu kepada Adam bahwa iblis itu sebagai musuh, bukan musuh pada Adam saja, tapi musuh pada Adam dan istrinya. Dua. Ketika Allah ingatkan, jangan sekali-kali iblis mengeluarkan dari surga, yang dikatakan jangan, bukan pada Adam, mengeluarkan kamu berdua. Berdua juga. Kemudian tengok ayat 118. Sesungguhnya Adam, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Di surga nidam, engkau tak akan lapar. Karena makanan dah tersedia tanpa mencari. Wala ta'ra, di surga Adam, engkau tak akan telanjang. Karena pakaian telah aku sediakan tanpa perlu kamu mencarinya. Wa annaka la tasma'u fiha. Nasya di surga Adam, engkau tidak akan dahaga. Karena minuman yang engkau perlukan, aku dah sediakan, aku beri tanpa minta. Wala tatha. Dan di surga engkau tidak akan rasa panas, Adam. Karena tempat tinggal di surga cukup. Maknanya keperluan asas kamu, Adam, dan pasanganmu, hai Adam, lengkap cukup di surga. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada semuanya. Dan itu semua aku berikan percuma tanpa usaha. Ini di surga. Tapi lalu Allah persilakan pada Adam dan untuk menikmatinya. Ketika Allah suruh tinggal di surga, yang disuruh tinggal di surga Adam dan istrinya. Ketika Allah benarkan untuk menikmati nikmat surga, yang Allah benarkan Adam dan istrinya. Tengok.
Ketika Allah ingatkan iblis itu musuh pada Adam dan istrinya, dua orang. Ketika Allah ingatkan jangan sekali-kali iblis mengeluarkan dari surga, yakni Adam dan istrinya. Tapi ketika Allah cerita, nanti jika iblis berjaya mengeluarkan engkau berdua dari surga, fatashko. Tengok ayatnya tadi. Ayat 117 tadi, hujung tashko. Ya mas kalian, tashko ini fi'il mudhari' untuk bentuk tunggal, mufrad, singular. Maknanya engkau seorang. Seakan-akan Allah berfirman, di surga Adam, kamu berdua. Nikmatilah, nikmat surga berdua. Makan sepuasnya berdua. Tinggal sepuasnya berdua. Setan musuh kamu berdua. Jangan sampai kamu berdua makan rayuan dia, sehingga nanti kamu keluar dari surga. Berdua. Sebab dia kamu keluar dari surga berdua, tapi ketika Allah cerita, tidak lagi di surga. Nanti bila kamu berdua sudah tidak lagi di surga dan tashko, engkau yang susah. Tashko itu seorang, engkau. Bukan kamu berdua. Sepatutnya, kalau ikut asal ayat, di surga kamu berdua senang. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, cukup. Makan cukup. Tapi kalau kamu berdua nanti tidak lagi di surga, kamu berdua susah. Allah tak kata kamu berdua susah. Tapi Allah kata, engkau seorang dam yang susah. Kenapa istilah tak disebut? Inilah asas dalam ekonomi rumah tangga. Allah dah beritahu ketika manusia masih di surga. Kenapa? Karena bila sudah tidak di surga, suami yang berkewajiban menyediakan keperluan rumah tangga. Istrinya, yang di surga tadi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu ada di surga cuma. Nanti bila tidak di surga, keperluan asas kehidupan ini tanggung jawab di atas bau suami seorang. Tengok. Iya, seorang. Jadi istri berusaha mencari keperluan hidup. Ini yang paling pasti ya. Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Kalau bahasa saya, yang saya ini minta maaf ya, kalau bahasa saya dahulu masa belajar, untuk mudah mengingat, makanan, pakaian, minuman, pakaian, tempat tinggal, karena tak lapar, tak dahaga, tak telanjang, tak panas, itu mana makanan ada, minuman ada, pakaian ada. Ini nikmat yang paling basic, keperluan asas. Bahasa saya yakni sandang, pangan, dan papan. Ini kalau bahasa saya lah. Di surga itu sandang, pangan, papan cukup. Sandang itu pakaian. Pangan itu makanan dan minuman lah. Papan itu tempat tinggal. Ketiga keperluan asas ini, bila Adam sudah tidak di surga, ia seorang wajib mencarinya. Untuk keperluan dirinya dan juga keperluan istrinya. Sehingga makanan, minuman, tempatnya, pakaian yang dicari oleh suaminya seorang tadi, itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk istrinya. Itu yang tadi saya katakan, istri ada hak pada apa dimiliki oleh suami. Walaupun mungkin istri tidak ikut sama mencarinya. Istri punya hak terhadap tempat tinggal yang selama ini tinggal bersama suaminya. Walaupun tempat tinggal rumah itu mungkin tengok grand nama suami, karena dia yang beli. Sehingga dalam ayat yang saya pelajari ini Allah kata, jangan kamu halau mereka keluar dari rumah mereka. Allah tak kata rumah kamu, rumah mereka. Karena mereka juga ada hak. Ada hak. Walaupun tentu kita tahulah nanti akan, biasanya ini mahkamah yang akan menentukan,
Berapa hak isteri yang ada di tangan yang apa pada harta suami bila berlaku perceraian itu yang perlu mahkamah lah tu yang menentukannya tu. Tapi tak boleh dinafikan. Suami tidak boleh memberikan hak isteri itu. Dan suami tidak boleh menafikan kewajipan tersebut. Karena yang menentukan hak dan kewajipan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberitahu kepada kita walaupun secara tak langsung ketika Adam dan pasangannya masih berada di surga. Bayangkan. Ketika manusia masih berada di surga, Allah sudah cerita tentang hak dan kewajipan suami istri ini. Keperluan paling basic dalam rumah tangga. Makanan agar tidak kelaparan, minuman agar tidak dahaga, pakaian agar tidak telanjang, tempat tinggal agar tidak panas dengan matahari, tidak basah dengan hujan. Itu keperluan basic yang perlu disediakan. Quran tak sebut kereta ya, jadi jangan kereta itu mana keperluan basic, tak ada. Itu nomor yang ke-10 mungkin. Contoh, ini hanya ada duit, hanya cukup untuk beli makanan. Kalau tak ada makanan, tak makan. Kalau tak makan, mati. Agak-agak macam mana ni kita bincang. Duit ni kita beli makanan karena kita lapar, kalau tak makan mati, atau kita beli baju aja. Saya yakin orang akan beli makanan, tak akan belikan baju. Pakaian pasti nomor sekian. Nomor wahid pasti makanan dan minuman. Karena bila tak makan, tak minum, mati. Jika tidak punya baju lebih dari selai, tak mati pun. Bila tak punya kenderaan, lagilah tak. Itu jangan anggap remeh makanan dan minuman. Itu nikmat dunia pertama yang Allah sebutkan kepada manusia di surga ketika Adam masih di surga. Jadi Allah mengingatkannya bukan ketika di dunia, di surga lagi. Makanan, minuman. Itu bila Quran banyak cerita tentang makanan, minuman, suruh cari makanan, hukumnya wajib yang halalan, yang thayyibban. Bantu orang miskin pun beri makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Oh, Masya Allah. Bahkan kita Allah cerita nikmat surga pun dalam Quran, nikmat surga yang Allah sediakan bagi hamba yang beriman kelak di akhirat pun disebut makanan, minuman, berbagai macam makanan, minuman. Bahkan minta maaf. Dalam hadis Nabi, ketika kita menerima tetamu, ada orang datang rumah kita, apa yang Nabi suruh kita segerakan lakukan untuk tetamu? Minuman. Iya, makan minuman. Subhanallah. Betapa berharganya. Dan ingat, dengan asbab memberi minuman kepada makhluk Allah yang dahaga, yang bila tak minum boleh mati, orang yang memberi minuman itu diampun dosanya. Seorang yang banyak dosa melihat anjing yang sedang dahaga, haus, sehingga menjilat-jilat tanah. Timbul rasa kasihan kepada makhluk Allah yang bernama anjing ini. Lalu susah payah turun dalam perigi. Ambil air dengan kasutnya. Digigit dengan giginya. Naik panjat keluar dari perigi. Bagi minum anjing. Belum cukup, masuk lagi, naik lagi. Hingga anjing itu puas minum. Hilang dahaganya. Gembira dia, lari. Lalu orang yang banyak dosa bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberi peluang beramal soleh kepada anjing. Kata Nabi, ghafarallahu lah. Allah ampunkan dosanya. Tengok. Allah boleh ampunkan dosa hambanya yang berdosa banyak karena asbab melakukan bagi minum kepada makhluk yang dahaga. Walhal makhluk yang dahaga yang tolong itu anjing, bukan manusia. Jadi kita jangan anggap remeh makanan minuman tuh. Halalan thayyiban itu puluhan kali dalam Al-Quran.
Bulankan Al-Quran. Yang orang miskin pun makanan minuman lagi. Subhanallah. Hatta ketika sahabat makan makanan sebiji tamar digigit kemudian terjatuh. Sahabat ini tidak bercadang untuk mengutipnya karena hanya si tamar yang sudah digigit, lagi pula masih banyak lagi tamar. Nabi tegur dia, khudha, tudha, wala tadaha li syaitan. Kamu ambillah, wamti adaha, kamu bersihkanlah, debunya itu pasir kamu berikan, dan jangan kamu biarkan untuk syaitan. Supaya kamu makan. Nabi tegur saat itu juga ketika melihat sahabat tidak mau mengambil tamar yang sudah jatuh, wah sudah digigit, karena begini, itu adalah pembadiran, itu adalah dosa. Wah, masa itu banyak lagi tamar yang masih ada. Mungkin ramai sahabat itu yang punya kebun tamar. Ini maksudnya bukan orang itu toke tamar atau bukan. Membadirkan makanan rezeki Allah yang paling utama dalam kehidupan manusia. Walaupun sedikit, itu dosa. Ini bukan pasal orang itu miskin atau kaya. Pembadiran tetap dosa, bosnya. Jangan dia, sebiji tamar apa nilainya lah bagi Tuhan punya kebun tamar ratusan hektar. Kebun tamarnya ratusan hektar. Ini sebiji tamar takkan kutip. Bakhil sangat. Ini bukan masalah kaya atau miskin. Ini masalah menghargai nikmat Allah berupa nikmat yang paling basic dalam kehidupan kita. Makan, minum. Allah sebut kepada Adam ketika Adam di surga, Allah belum sebut nikmat-nikmat yang lain. Iya, nikmat yang lain Allah belum sebut. Sehingga kewajiban berusaha untuk memberikan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian yang cukup kepada istri. Kepada istri. Sama istri itu masih sah jadi istri karena belum dicerai, atau istri yang sudah cerai dan masih dalam iddah, kewajiban penuh suami. Kewajiban mencari di bawah suami, tapi istri ada hak memilikinya. Suami yang wajib mencarinya, tapi yang ada hak memilikinya dua orang. Ini ajaran basic Islam, hukum yang dikatakan hukum yang paling tua dalam sejarah hukum Islam. Karena telah Allah beritahu ketika masih di surga. Belum ke bumi, masih surga. Jadi anggap hukum yang paling tua lah. Waktu itu solat belum disuruh. Zakat belum ada. Puasa jauh sekali. Haji apalagi. Tapi bab nafkah, bab mencari nafkah, bab wajib memberi nafkah, bab berhak menerima nafkah istri, itu sudah disebut keperluan asas dalam kehidupan, basic need dalam kehidupan, maka minum telah disebutkan. Jadi tidak boleh kita anggap remeh bila Quran atau Allah mengambil berat seperti itu. Ya mas kalian, inilah hukum hakam Allah yang Allah katakan hudud, batasan-batasan Allah yang perlu dipatuhi. Dan Allah kata, jangan kamu melampauinya. Takwalah kamu kepada Tuhan, Allah Tuhan. Takwa dia ada mematuhi. Dan itu hukumnya wajib. Kenapa? Akad nikah adalah mitsaqun ghalidun. Untuk mewujudkan mitsaqun ghalidun, untuk memeterai mitsaqun ghalidun, Allah tetapkan begini syaratnya, kena khidbah, kena wali, kena saksi, kena mas kawin, kena ridho, kena bla bla bla. Itu sebelum memeterai. Setelah termaterai mitsaqun ghalidun, kewajiban segini, hak segini perlu dilaksanakan. Bila mitsaqun itu telah terbatal, telah terurai, tidak lagi sempurna, walaupun belum putus, banyak hukum hakam yang perlu dipatuhi. Karena mitsaqun ghalidun kamu sudah langgar, walaupun belum terbatal habis, ini hukum-hukum yang kamu perlu patuhi. Apa yang wajib kamu lakukan, apa yang berat kamu terima,
ketika istri kamu masih dalam iddah talak. Talak, nah, dalam iddah karena talak. Dan ini bagi saya sangat luar biasa. Tidak adalah agama lain yang sedetail itu, seperinci itu peraturannya dalam bab perkawinan atau dalam bab perceraian, sebab perceraian. Tapi malang sekali lah kalau hukum seperti ini dianggap remeh. Walau itu wajib. Allah kata hudud. Jadi orang Islam tidak harus hanya merasa bersalah bila tak solat. Orang Islam juga wajib bersalah bila tidak patuh pada hukum hakam dalam rumah tangga seperti ini. Tidak solat memang dosa besar. Tidak puasa tanpa uzur memang dosa besar. Tapi tidak melaksanakan peraturan yang wajib kaitan rumah tangga ataupun selepas berlaku perceraian. Selagi mana istri dalam iddah pun dosa besar. Melanggarnya dosa besar. Jadi bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Hanya tentulah pesan kita pada diri masing-masing. Bila Quran sudah tetapkan seperti itu, maksudnya usaha wajib patuh tanpa perlu menunggu arahan mahkamah. Itu penting sekali. Bila Allah sudah arahkan, maka kita wajib melaksanakannya. Tidak perlu tunggu arahan mahkamah. Jadi mahkamah sebenarnya tidak perlu lagi untuk dilibatkan dalam perkara yang Allah wajibkan atas kita. Tadi saya katakanlah, puasa Ramadan wajib. Takkan kita baru akan puasa setelah mahkamah memutuskan kita wajib puasa. Kan tidak masuk akal. Cukuplah kita patuh jika Allah yang telah mewajibkannya. Tapi karena benar-benar terpaksa dibawa ke mahkamah, pada itu akhirnya dahlah mahkamah bertambah kerja, hakim tak pernah berhenti, makan kos dan masa yang banyak, yang sebenarnya tidak perlu melibatkan mereka. Itu yang kita pelajari malam ini. Jadi wahsul iddah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Itu yang kita pelajari, keratan ayat itu yang kita pelajari malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan sambung kajian kita yang lain, yakni sambungan ayat itu, yakni tadi sambungan yang selepasnya itu. Kenapa lah mungkin timbul pertanyaan, kenapa Islam menyuruh istri yang diceraikan, yang masih dalam iddah, kena tetap duduk bersama suaminya di rumah yang sama. Dan rumah tangga itu berjalan seperti biasa tentang hak dan kewajiban, nafkah dan sebagainya, kecuali hubungan suami yang tak boleh. Sedangkan mereka ini sudah dah tak seronok, tak bahagia. Tak baik, kenapa Allah masih suruh begitu? Ini ada rahsia. Rahsianya ini ada di hujung ayat itu. Kan memang nampaknya kan menyalahi adat. Dia itu dah cerai. Kenapa lah masih duduk serumah? Kata dah cerai dah. Ramai orang tahu dia cerai. Minggu lepas dia dah jatuh talak. Kenapa masih duduk sama pula? Masih pergi pasar lagi pula sama pula tu. Pergi pasar sama pula, belanja pula tu. Dah. Masih masakkan suaminya pula. Makan sama cuman. Ini masalah kadang memandang itu karena mereka mungkin belum memahami ayat ini. Ayat ini walhal Islam telah membedakan dengan sangat jelas. Bila semua Islam faham, insyaallah tidak timbul persepsi yang silap seperti itu. Ya, akhirnya orang yang tak faham agama Islam, karena masyarakat memandang begitu, akhirnya ya ikut masalah. Nampaknya masyarakat tak suka lah. Jiran-jiran tak suka kita duduk macam ni. Nampaknya memang dah cerai kena balik aje lah, pisah lah. Ini kita dah cerai tapi masih pergi supermarket sama cari barang dapur. Macam mana ni kita ni? Awak masih masakan untuk saya. Macam mana ni? Saya masih wajib berikan awak nafkah. Itu Quran suruh. Selagi masih dalam iddah. Kalau sudah habis iddah, ya itu lain ceritanya. Mana sudah tidak lagi ikatan perkahwinan ini sudah putus habis.
Tapi kalau masih yang idah, ikatan ini belum putus, tapi mungkin hanya ya renggang itu jalan. Tapi putus belum. Nah, sebab itu statusnya masih ia sebagai suami dan perempuan masih sebagai istrinya. Ya mas kalian, itu saja yang sempat kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan dah memberikan pengajaran bagi saya khasnya. Dan kita berharap mohon pada Allah agar Allah beri kita kesedaran, kemampuan untuk mematuhinya. Peraturan Allah, Allah tekan sebelum kita akad nikah, kita sudah patuhi dan mudah-mudahan betul hukum hakam Allah yang Allah suruh kita patuhi semasa proses pernikahan kita, kita sudah lalui dan mudah-mudahan betul. Peraturan Allah yang Allah wajibkan untuk kita patuhi selama kita berumah tangga sekarang ini, kita usahakan untuk kita patuhi dan mungkin saudara kita yang sudah berpisah dengan pasangannya dan pasangannya masih dalam iddah, wajib mematuhi juga peraturan Allah yang nampaknya tidak mudah. Sangat detail dan sangat banyak. Sangat banyak. Dan ini hukumnya wajib, fardu ain ya. Namanya fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita bacaan Tafifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.